Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita hari ini akan merenungkan satu bagian firman Tuhan sekalipun di dalam tema yang pertanyaan yang cukup retoris bagi kita, yaitu layakkah aku? Saya ingin mendasarinya di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 6. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 6. Harap bahwa kita sekalian hari ini sungguh berhadap-hadapan dengan Tuhan sendiri di dalam merenungkan firman ini sehingga firman ini sungguh bisa memberkati dan mengubahkan kehidupan kita. Ayat 3 berbicara demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kalau boleh saya mau tanya sekali lagi untuk kita, mungkin kita tidak perlu menjawabnya dan kita mungkin bisa tahu di dalam hati kita, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara ini adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Apakah kita percaya? Puji Tuhan. Enggak suruh jawab pun dijawab karena sudah mantap percaya. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, kadang-kadang kita bisa bertanya lagi dan saya mungkin ingin bertanya. Dari sekian banyak orang Kristen, atau dari sekian banyak bahkan penduduk bumi, dari kerumunan orang yang begitu banyak, apakah kita tidak terbersit di dalam hati kita? Dari sekian juta orang, mungkin kita berdiri sendiri dan kita mungkin bertanya, mengapa saya yang diselamatkan dari sekian juta orang, atau boleh dikatakan dari sekian miliar orang di bumi ini, mengapa Tuhan menyelamatkan saya? Mengapa saya ini yang diselamatkan dari sekian juta orang? Pernahkah kita terbersit pertanyaan ini, Bapak Ibu? Saya kalau di pasar, Bapak Ibu ya, kalau di pasar itu rame, biasanya nganter istri belanja itu pasar begitu rame berjubel Bapak Ibu. Hari-hari ini mungkin masih sepi karena MBG masih libur ya. Tapi kalau sudahan, rame sekali pasar itu dan saya melihat ini ribuan orang di sini. Saya hanya 1-2 aja yang kadang kelihatan ada kalung, ada salibnya gitu ya. Lainnya tuh rata-rata, kok saya ini jadi orang yang paling khusus gitu ya. Karena saya merasa sebagai orang yang diselamatkan Tuhan. Gitu. Dari sekian ini. Apakah kita pernah merasakan itu Bapak Ibu? Apa ada sesuatu yang membuat saya ini diselamatkan oleh Tuhan? Apakah ada sesuatu yang membuat saya ini mungkin lebih istimewa dibanding yang lain yang gak mengenal keselamatan dari Tuhan. Dan saya mengenal keselamatan dari Tuhan. Apakah ada sesuatu di dalam diri saya ini merasa saya lebih baik daripada orang lain. Sehingga saya diselamatkan Bapak Ibu. Pernah gak kita berpikir demikian? Atau kita juga sebetulnya enggak berpikir itu, kita hanya ya saya pun ya samalah dengan mereka, mungkin saya juga belum tentu diselamatkan. Wah kalau itu sudah dari awal lagi Bapak Ibu kita katekisasi nanti sama Pendeta Airin dari awal Bapak Ibu.
Tapi kita sebagai orang diselamatkan, sebagai orang percaya, tadi saya tanyakan, walaupun saya menyuruh kita nggak usah menjawab, tetapi dengan spontan karena itu keyakinan kita, apakah kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan? Ya. Tetapi saudaraku, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apakah ada sesuatu sih yang membuat saya ini diselamatkan Tuhan yang mungkin lebih baik dibandingkan yang lain? Mungkin kita mengatakan enggak. Tetapi Bapak Ibu, ironisnya banyak orang Kristen juga hidup seolah-olah jawabannya itu memang karena ada sesuatu yang dalam diri saya yang cukup baik. Sehingga saya itu dipilih Tuhan. Sehingga saya diselamatkan oleh Tuhan. Ya memang kita nggak akan ngutarakan Bapak Ibu ke orang lain lah. Kita kalau ngutarakan kita punya sesuatu yang lebih baik itu kita pasti dianggap orang ini sombong. Kita mungkin nggak akan mengutarakan di hadapan orang lain secara langsung begitu. Tetapi kadang cara hidup orang-orang Kristen yang seperti ini bisa menunjukkan demikian Bapak Ibu. Ketika mereka mulai membandingkan diri mereka dengan orang lain dan mulai merasa lebih baik, lebih rohani, lebih layak, dan lebih benar dibandingkan yang lainnya. Lalu perlahan-lahan kita mulai melihat mereka itu sebagai orang-orang yang kurang pantas. Dan kita ini adalah orang-orang yang lebih pantas untuk menerima kasih Tuhan. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Maka hari ini, di dalam perikop ini, disinilah Injil perlu kita pahami Bapak Ibu. Bahwa hanya karena anugerah Allah saja yang menjadikan kita itu bisa rendah hati. Sehingga kita juga bisa mengasihi orang lain yang tidak layak. Hanya karena anugerah Allah saja yang memampukan kita ini bisa rendah hati. Dan kita bisa menerima sesama kita dan mengasihi mereka yang tidak layak. Bapak Ibu, di dalam perikop ini adalah salah satu bagian Alkitab yang paling kuat. Kalau boleh dikatakan yang sangat kuat untuk menghancurkan gagasan bahwa manusia itu memiliki kelayakan. Bahwa manusia itu memiliki jasa yang membuat Allah itu akhirnya harus menyelamatkan seseorang. Disinilah ayat ini menghancurkan semua anggapan itu. Jika kita perhatikan dengan cermat Bapak Ibu dalam ayat per ayat, nanti kita akan sisir dari ayat ke ayat, dari kalimat demi kalimat dengan cermat. Kita lihat di situ tidak ada satupun kata yang memuji kemampuan manusia. Enggak ada. Semuanya itu memuji tindakan Tuhan. Karya Tuhan. Manusia enggak ada di sini yang dipuji. Mulai dari ayat 3 Bapak Ibu. Ketika di sana dikatakan telah dikaruniakan, telah mengaruniakan. Pada ayat yang ketiga di sana dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Mulai dari ayat 3 pun sudah jelas di situ bahwa di sini ada inisiatif Tuhan. Mengaruniakan itu artinya memberi kepada yang enggak pantas. Mengaruniakan, memberikan kepada yang enggak layak. Perhatikan di situ subjeknya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di situ kalimat ini sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Allah yang berinisiatif. Sekali lagi, Allah yang memberikan, mengaruniakan. Dan Allah yang memberikan berkat itu kepada manusia. Jadi di sini kita nggak melihatkan di mana posisi manusia. Nggak ada dalam inisiasi, dalam subjek, nggak ada. Di mana posisi manusia di sini? Dia hanya menjadi penerima. Allah yang berkarya. Dia yang berinisiatif, dia yang mengaruniakan, yang memberikan berkat itu, dan dia yang memberkati. Kita tidak ada posisi yang aktif di situ Bapak Ibu. Ini langsung menempatkan manusia pada posisi bahwa kita tidak memiliki jasa sama sekali. Tidak memiliki kelayakan sama sekali. Tidak memiliki kepantasan dan andil apapun juga.
Dan ini cocok dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 Bapak Ibu. Dan Paulus bukan hanya menekankan itu saja untuk memperlihatkan kepada kita hari ini di mana posisi kita dan bagaimana posisi Allah. Dia menegaskan sekali di ayat yang keempat sekali lagi. Di situ dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Perhatikan, Paulus tidak berkata di sini Allah memilih orang-orang yang baik, orang-orang yang pantas dan layak, sama sekali tidak. Di sini juga tidak juga dikatakan Allah memilih orang yang suatu hari nanti akan percaya, enggak juga. Dan di sini juga bahkan tidak dikatakan bahwa Allah melihat masa depan terlebih dahulu dari orangnya itu berdasarkan orang itu akan ngambil keputusan untuk taat kepada Tuhan baru hari ini dipilih. Tidak juga. Tidak ada. Kalimat di situ yang sangat jelas adalah Tuhan memilih kita itu sebelum dunia dijadikan. Apa maksudnya? Sebelum dunia dijadikan. Ini bukan hanya menekankan bahwa Allah itu di luar waktu atau melampaui waktu, tetapi Paulus sengaja menguatkan posisi Allah ini dengan membawa kita kembali kepada masa sebelum penciptaan, sebelum segala sesuatu ada. Alasan dari pertanyaan ini apa Bapak Ibu? Apa yang sudah dilakukan manusia sebelum dunia itu dijadikan? Kan enggak ada. Tapi Allah sudah memilih. Apa maksudnya di sini? Tidak ada yang dilakukan oleh manusia. Apa yang sudah dilakukan oleh manusia sebelum dunia dijadikan? Tidak ada. Belum ada manusia, belum ada yang namanya iman, belum ada yang namanya pertobatan, belum ada yang namanya perbuatan baik, itu belum ada. Belum ada yang namanya pelayanan, belum ada yang namanya kesalehan hidup kita, belum ada yang namanya prestasi-prestasi yang sudah kita lakukan, yang sudah kita miliki. Belum ada semuanya, tapi dikatakan Allah sudah memilih kita sebelum kita melakukan apapun juga. Itu tandanya apa Bapak Ibu? Kalau pemilihan itu terjadi sebelum kita melakukan apapun juga, maka secara logis tidak mungkin didasarkan kepada kelayakan dan kepantasan kita. Artinya Bapak Ibu, pemilihan itu berasal sepenuhnya dari kasih karunia Tuhan. Dari belas kasih Tuhan. Dan kita melihat ayat 4 melanjutkannya dengan kalimat supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bukan saja kita itu dipilih berdasarkan kasih karunia Tuhan, tetapi kata supaya ini juga menunjukkan bukan karena kelayakan kita ditegaskan lagi. Karena kata supaya ini menjadi semacam tujuan supaya kudus, tak bercacat. Berarti Tuhan memilih kita supaya kudus dan tak bercacat. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Banyak orang membaca seolah-olah Allah itu memilih karena manusia itu punya kebaikan. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh orang seluruh bumi ini, seluruh dunia ini. Mereka sedang menempatkan diri untuk melakukan sesuatu yang baik, yang cukup supaya mereka nanti dipilih oleh Tuhan, supaya mereka nanti bisa diterima oleh Tuhan. Dunia ini semuanya begitu. Enggak ada yang enggak begitu, semuanya begitu. Melakukan apa yang baik supaya pantas dan layak untuk diterima oleh Tuhan. Menjadikan hidup ini kudus, menjadikan hidup ini suci, saleh, supaya bisa diterima dan dipilih oleh Tuhan. Kekristenan itu kebalikannya Bapak Ibu. Kekristenan itu Tuhan memilih kita dengan kasih karunia, supaya menjadikan kita kudus. Ini sangat bertolak belakang dengan seluruh agama di bumi ini. Bapak Ibu sering kasih, ini penting bagi kita. Ini bukan bicara soal kelayakan kita. Kata supaya ini menunjukkan tujuan. Jadi ada urutannya itu berbeda.
Kalau dunia ngomong, kamu harus jadi baik supaya kamu nanti diterima di surga. Itu sana, orang sana. Kita enggak begitu Bapak Ibu. Justru kita ini diterima oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan supaya kita dijadikan kudus. Dijadikan baik. Bukan kudus dulu baru dipilih, bukan begitu Bapak Ibu. Ini artinya menegaskan sekali lagi bahwa kita dipilih oleh Tuhan bukan karena kita layak. Tapi karena kasih karunia dari Tuhan. Ini sangat penting. Jadi kekudusan hidup kita itu adalah hasil dari keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Apakah cukup sampai di situ kita bicara tentang ketidaklayakan kita dan kasih karunia Tuhan? Ayat yang kelima menegaskan sekali lagi di sana. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Ia telah menentukan kita, sekali lagi, bukan kita yang beraktivitas di sini, yang berinisiasi. Sekali lagi, Tuhan yang menentukan. Menentukan ini menunjukkan keputusan Tuhan sendiri Bapak Ibu. Keputusan Tuhan. Menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Menjadi anak-anaknya, terlalu tinggi kita ditempatkan Tuhan sebetulnya. Gambaran dalam orang Romawi dulu Bapak Ibu ya. Orang Romawi dulu itu kalau mau mengangkat anak Bapak Ibu, ya mungkin hampir mirip-mirip sekarang lah. Itu seorang anak itu akan diangkat itu, seorang anak itu nggak bisa memilih keluarga mana Bapak Ibu. Sama sekarang kan juga begitu. Jadi seorang anak akan diangkat itu tidak bisa memilih aku mau di keluarga mana. Dia tidak bisa mengajukan proposal Bapak Ibu. Nggak bisa mengajukan permohonan untuk diangkat oleh ini, diangkat oleh itu. Yang memutuskan itu adalah seorang ayah untuk mengangkat seorang itu menjadi anaknya. Dan inilah yang dikerjakan oleh Tuhan. Kita nggak bisa mengajukan proposal kepada Tuhan untuk kita bisa diterima oleh Tuhan. Kita tidak bisa melamar untuk menjadi anak Tuhan. Kita nggak bisa mengajukan permohonan untuk menjadi anak Tuhan. Allah yang mengangkat kita dalam ketidaklayakan kita untuk menjadi anaknya. Masih dilanjutkan di ayat yang kelima Bapak Ibu. Terus itu semua karena apa? Sekali lagi dikatakan di ayat yang kelima, itu hanyalah berdasar kerelaan kehendaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Tidak ada yang bisa nyogok Tuhan, tidak ada yang bisa ngungkit, tidak ada yang bisa gugat. Itu menurut kerelaan kehendaknya. Paulus tidak berkata menurut, sekali lagi, menurut kebaikan kita, menurut situasi, menurut keadaan. Tidak, menurut kerelaan kehendaknya. Menurut kebebasan Tuhan untuk memilih dengan kasih-Nya. Bukan menurut moral kita yang baik. Bukan menurut kita punya potensi yang baik begitu ya, yang hebat gitu. Tetapi menurut kerelaan kehendaknya. Bukan berdasarkan kelayakan kita sekali lagi. Jadi ayat 3, 4, 5 ini menunjukkan kepada kita sampai dengan ayat yang ke-6 menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan yang berinisiasi. Tuhan yang berkasih karunia dan kita tidak layak. Kalau mau ngomong soal layak Bapak Ibu, kita layak untuk binasa. Bagaikan seorang raja, raja dihadapkan kepada banyak pemberontak. Gitu. Dan pemberontak ini adalah, namanya pemberontak zaman itu pasti dihukum mati Bapak Ibu ya. Banyak pemberontak ini akan dihukum mati di hadapan raja. Dan pada saat itu raja datang dan dia menunjuk dan tunjukkan tangannya ini adalah tunjukkan tanda pengampunan. Kepada siapa dia menunjuk, disitulah orang itu akan diampuni. Kepada siapa yang akan menunjuk dan raja ini mengatakan yang kutunjuk itu akan kuangkat menjadi anak-anak kerajaan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau mau ngomong layak pantas, mereka semua adalah orang-orang yang harus terhukum mati karena pemberontakan kepada raja. Tetapi raja itu memilih dari antara semua itu orang-orang yang dia pilih berdasarkan kerelaan kehendaknya, kasih karunia-Nya dan mengangkatnya menjadi anak-anak
kerajaan. Mengapa dipilih? Itu bukan karena kelayakan orang-orang yang memberontak ini. Oh, ini paling sedikit dosanya, ini paling sedikit kejahatannya. Enggak. Semua bersalah, semua adalah orang-orang yang akan dihukum mati. Tapi di tengah itu raja bisa mengambil keputusan itu. Mereka dipilih berdasarkan apa? Sekali lagi, belas kasih dari raja. Kerelaan hatinya. Raja yang berinisiatif. Raja yang membayar pengampunan itu. Dan raja yang mengangkat musuh dan pemberontak itu menjadi anak-anak kerajaan. Dan itulah keselamatan yang kita miliki. Keselamatan yang berakar pada kehendak Allah yang bebas dan penuh kasih untuk mengambil kita yang tidak layak ini menjadi anak-anaknya. Ini yang perlu kita terus hidupkan dalam pikiran dan perenungan kita, Bapak Ibu. Dan kita bersyukur bahwa di ayat yang ke-6 menegaskan kepada kita tujuan akhir dari itu semua. Mengapa Allah melakukan semuanya itu? Paulus mengatakan di ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Kenapa Paulus memaparkan sedemikian rupa Bapak Ibu? Bila manusia itu sekali lagi diselamatkan karena kelayakannya, manusia itu akan memuji dirinya. Kalau kita ini diselamatkan karena kita ada yang pantas, manusia pasti akan puji diri. Wah, aku ada yang pantas ini, ada yang diperhitungkan oleh Tuhan ini. Maka dia akan memuji diri. Pujian kepada manusia itu kan karena banyak hal yang kita aplos kan, yang kita lihat pantas kan. Kalau orang berprestasi biasanya kita tepuk tangan, ya kan. Kalau orang itu baik, kita tepuk tangan. Akan mendapat pujian. Kita memberikannya pujian itu, tepuk tangan itu. Karena apa? Karena mungkin memang dia layak untuk menerimanya. Karena dia berprestasi, karena dia pantas, karena dia baik, karena dia saleh, karena dia ini dan itu. Kita memberi aplaus itu. Dan dia menerima pujian itu. Tapi Bapak Ibu, dalam hukum dan aturan keselamatan, ini sama sekali tidak berlaku. Tidak berlaku. Bila manusia diselamatkan itu karena dia layak, maka dia bisa berdiri dan mengatakan, aku memang pantas mendapatkannya. Tetapi di dalam keselamatan, orang Kristen, orang percaya, aturan dan hukum ini tidak berlaku. Maka manusia diselamatkan itu karena kasih karunia. Maka kalau itu hanya kasih karunia Tuhan, maka ayat 6 ini berlaku supaya terpujilah kasih karunia-Nya Tuhan, bukan karena manusia, tapi karena kasih karunia-Nya Tuhan. Maka seluruh kemuliaan itu akan dikembalikan kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, nanti kita di surga, waktu kita nanti semua di surga, mudah-mudahan amin Bapak Ibu, kita di surga semua. Kalau kita di surga nanti, tidak ada seorang pun yang bisa berkata, wih, aku di sini karena aku di sini pernah gini, pernah gitu, karena aku dulu pernah nolong pendeta Daniel misalnya, aku pernah nolong orang. Enggak, ceritanya enggak gitu Bapak Ibu. Waktu kita di surga tidak ada cerita, tidak ada kisah, aku lebih pantas di sini karena aku sudah melakukan ini dan itu, tidak. Semua orang percaya yang nanti di surga, itu ceritanya itu akan bercerita, aku ada di sini karena kebaikan Tuhan. Karena kasih karunia-Nya. Karena belas kasihan Tuhan. Hanya itu yang bisa kita ceritakan. Jika Allah mencari orang yang layak untuk masuk surga Bapak Ibu. Saya pastikan hari ini surga kosong. Tidak ada tempat. Tidak ada orang di sana. Pasti kosong surga. Karena tidak ada yang layak untuk bisa masuk surga ini. Kosong melompong surga, enggak ada penghuninya. Tetapi karena Allah penuh kasih karunia, dia mencari orang-orang yang tidak layak seperti saya dan saudara ini
untuk menebus kita sehingga kita bisa menjadi anak-anaknya, sehingga kita ada hidup bersama dengan dia di surga nanti. Dan kita akan cerita bukan lagi cerita tentang saya, tapi cerita tentang Tuhan dan kasih-Nya kepada saya. Bapak Ibu, sehingga setiap orang percaya yang hidup hari ini pastinya yang menyadari anugerah Tuhan ini pasti akan hidup dengan kerendahan hati. Mengakui betapa mulianya kasih Tuhan itu yang melayakkan saya yang tidak pantas ini. Dan seluruh ayat ini adalah pukulan yang paling terbesar bagi ego kita manusia, Bapak Ibu. Supaya orang berdosa itu selalu ingat bahwa kita itu tidak pantas mendapat kasih karunia Tuhan. Dan kita bisa bermegah karena kasih karunia Tuhan. Kita bukan bermegah karena kita sudah melakukan sesuatu dan mendapat sesuatu dan memiliki sesuatu. Sehingga ayat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 itu mengingatkan kepada kita bahwa sebab kasih karunia kita diselamatkan itu oleh iman, melalui iman, itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Maka dikatakan jangan ada yang memegahkan diri. Jangan ada yang memamerkan diri bahwa dia pantas dan layak menerima semua dari Tuhan. Bapak Ibu, ini penting untuk menjadi spirit dan mentalitas hidup orang Kristen. Surga itu akan menjadi cerita tentang apa? Tentang kasih karunia Tuhan. Bukan menjadi tempat cerita untuk menyatakan prestasi saya sebagai manusia. Sama kali tidak. Karena itu sebetulnya Bapak Ibu, cerminan surga yang seperti ini harus menjadi cerminan hidup kita sehari-hari sebetulnya. Cerita hidup kita sehari-hari ini loh Bapak Ibu. Cerita apa yang kita ceritakan dalam hidup kita sehari-hari ini di bumi ini. Ceritanya sebetulnya bukan cerita tentang saya, tentang aku. Tapi cerita tentang Tuhan. Saya rodok nggoda anak saya Bapak Ibu. Waktu dia sekolah, kemarin dia ranking 2 di sekolahnya, saya nggoda. Ranking 2, lihat loh papa gitu. Sampai saya pernah nunjukkan di sini ya, rapot saya, lihat nih papa nih, loh, dari kelas 1 sampai kelas 3, semester 1 sampai semester 6, lihatin, ranking 1 semua gitu. Makanya kamu tuh harus dengarkan papa. Lihat toh papa ini, ngoda anak saya. Anak saya gampang aja ngomong, papa ini sombong. Nah, gitu. Ya wes ya memang tujuannya mau goda anak kan gitu ya. Tapi itulah cerita-cerita yang seringkali secara sadar tidak sadar itu akan kita ceritakan. Hidup ini tentang saya Bapak Ibu. Hari ini kalau kita melihat ke belakang Bapak Ibu ya, melihat ke belakang. Mungkin bisa ada model 2 cerita Bapak Ibu. Seperti saya yang sudah ada saat ini. Saya sering kadang goda anak, nyombongkan diri kepada anak. Ini bisa menjadi peringatan bagi kita Bapak Ibu. Ini sebenarnya tentang siapa? Bukan tentang Tanto. Ini tentang Tuhan. Kita sering bisa saja sampai hari ini, kalau kita mau cerita sama orang, cerita sama generasi penerus kita, wah kita bisa bangga Bapak Ibu. Mungkin ya, dulu tuh saya tuh orang gak punya. Tapi karena saya kerja keras, saya disiplin misalkan, wah lumayan. Sekarang keadaannya, wah saya bisa membesarkan anak-anak saya. Anak-anak saya berhasil gitu ya. Saya juga menurunkan talenta-talenta saya kepada anak-anak saya. Saya juga adalah seorang Kristen yang mendidik anak-anak saya. Sehingga anak-anak saya itu moralnya baik. Anak-anak saya itu moralnya tinggi. Mereka adalah anak-anak yang sopan. Mereka adalah anak-anak yang berbakti. Wah lihat, ini perjuangan yang tidak mudah. Tapi saya menjadi seorang pekerja keras gitu. Bisa begitu loh Bapak Ibu. Tanpa sadar. Ya ini tipe model pertama lah yang bisa dilihat itu saya. Saya sudah melakukan ini dan itu macam-macam ini saya perjuangan saya dan pekerjaan saya. Dan cerita itu Bapak Ibu itu nggak akan berlaku di surga itu. Cerita yang seperti itu cerita yang memalukan di surga.
Karena sebetulnya kita nggak layak. Semua karena kasih karunia Tuhan. Ibarat kita mau cerita Bapak Ibu kepada siapapun kita boleh bercerita. Di dalam kelemahanku, di dalam mungkin aku pernah gagal. Aku pernah mengalami kesalahan. Tapi bersyukur Tuhan memimpin. Tuhan menolong sampai hari ini. Tuhan menopang aku. Ini cerita tentang Tuhan. Bukan cerita tentang saya Bapak Ibu. Itulah cerita bagaimana orang menyadari bahwa aku tidak layak. Hanya karena anugerah Tuhan. Sekalipun aku bisa ini dan itu, mendapatkan ini dan itu pun karena anugerah Tuhan. Sehingga ceritanya bukan lagi cerita tentang saya, tapi cerita tentang Tuhan yang berkasih karunia. Itu adalah orang yang mengerti tentang anugerah. Orang yang rendah hati. Gak tahu kita yang mana Bapak Ibu. Perhatikan, semakin kita melihat kelayakan kita, semakin melihat jasa-jasa kita Bapak Ibu, maka semakin potensi kita akan banyak kecewa. Bahkan ketika orang lain gak melihat itu Bapak Ibu. Tapi kalau fokus kita kepada saya dan jasa-jasa saya dan kelayakan saya, siap-siap kita kecewa. Karena tidak semua orang bisa melihat itu. Tapi puji Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang diingatkan. Semua ada karena anugerah Tuhan. Karena belas kasih Tuhan. Seorang pendeta besar Bapak Ibu, yang namanya Billy Graham, dia meninggal di usia 100 tahun ya. 2018 dia meninggal. Dia adalah seorang pendeta besarnya Amerika Bapak Ibu. Suatu saat ini memang ini nggak bisa diverifikasi siapakah ini pernyataan dia langsung atau memang rumor yang berjalan. Tapi cerita tentang dia itu mengatakan demikian. Bahwa Billy Graham pernah mengatakan demikian. Ketika aku nanti mati, aku penasaran dengan satu pertanyaan yang ingin ku sampaikan kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan. Aku ingin bertanya, Tuhan, mengapa Engkau memilih aku? Mengapa Engkau memilih aku? Tapi pertanyaan ini Bapak Ibu adalah pertanyaan di dalam konteks kerendahan hati seorang Billy Graham. Bahwa dia yang tidak layak ini, kenapa Tuhan pakai menjadi berkat bagi Amerika? Seorang pendeta besar. Inilah perwujudan hidup yang seringkali kita lupakan Bapak Ibu. Dalam hidup sehari-hari. Orang yang menyadari anugerah, ia akan begitu rendah hati. Dia akan gampang untuk dikoreksi. Gampang untuk ditegur. Dunia timur ini gak gampang Bapak Ibu. Kalau orang tua itu gak boleh salah. Gak bisa salah. Maksudnya kalau salah pun harus hati-hati negur orang tua. Saya kalau salah ya jaim, anak saya negur saya ya saya marah gitu ya. Kalau orang tua marah, kalau orang tua salah itu kita hati-hati. Tapi kalau anak yang sekia-sekia ini salah, kita orang tua gampang kan. Weh kamu gini gampang gitu. Tapi kalau orang tua yang salah itu ditegur susah loh Bapak Ibu. Itu kita perlu hati-hati Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup karena kasih karunia Tuhan. Maka kita pun adalah orang-orang yang mudah untuk dikoreksi. Mudah untuk diperbaiki dan ditegur. Kasih karunia yang diterima oleh kita ini Bapak Ibu. Bukan hanya diterima, tapi juga akan dibagikan kepada sesama kita. Orang yang menyadari anugerah itu tidak akan pernah dia bersikap sombong dan congkak. Maka dia akan merendahkan dirinya. Dan dia akan juga mengasihi sesamanya. Maka Bapak Ibu, tanda orang yang merasakan kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan itu, dia akan mudah untuk mengampuni sesamanya. Ada banyak alasan kita tidak bisa mengampuni. Tapi kalau kita ingat anugerah Tuhan, tidak ada alasan yang kuat berdiri untuk kita tidak mengampuni sesama kita. Orang yang mengalami anugerah itu akan bersabar dalam hidupnya.
Karena Allah telah bersabar kepada kita yang penuh dengan kegagalan dan sering gagal. Anugerah Tuhan menolong kita untuk melewati ujian kesabaran setiap hari, setiap hari. Kemarin waktu anak saya itu diomongi sekali, 2 kali, 3 kali, enggak ngerungokni Bapak Ibu. Saya ceples gitu ya. Ceples gitu. Banter ceplesannya, cuman memang ya mungkin pas posisinya pas gitu ya. Ples itu. Dilalah kemarin, bukan dilalah. Maksudnya kemarin tuh ibu mertua tuh ada di depan gitu. Tak ceples ini. Anak saya nangis toh. Setelah anak saya nangis, kemudian lewat beberapa waktu, mertua ngomong gini. Nak Tanto iku sabar kok ya seiso nyeples ya. Ngomong gitu. Nak Tanto ki sabar tapi kok seiso nyeples gitu ya. Bapak Ibu, ada ujian-ujian kesabaran kita Bapak Ibu. Kemudian kita mengingat, wah anugerah Tuhan, saya ini harusnya yang sering diceples oleh Tuhan. Karena saya juga sering gagal untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi itulah kita Bapak Ibu, kita diingatkan lagi. Kita tidak cepat menghakimi orang. Kita mau berbelas kasih kepada orang karena kita pun sebenarnya adalah orang yang tidak layak. Jadi yang paling terakhir Bapak Ibu saya ingatkan kepada kita, orang yang paling menyadari ketidaklayakannya itu justru dia akan menjadi orang yang paling rendah hati, orang yang paling penuh syukur, orang yang paling murah hati dan paling berbelas kasih. Dan berharap-harap itulah saudara dan saya yang mengalaminya. Tuhan Yesus